Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jeki di acara yang paling ditunggu-tunggu setiap minggunya bagi yang sering nonton Suara Juventini, yaitu adalah preview. Ini bukan sembarang preview, ini adalah pertandingan yang selalu ditunggu-tunggu para Juventini. Yang suka Juventus pasti menunggu pertandingan ini. Ini kalau dalam setiap musim hanya beberapa pertandingan yang ditunggu Juventini, salah satunya adalah Merda atau Inter melawan Juventus. Istilah Merda nggak semua orang tahu ya. Oke, di sini ada seperti biasa yang selalu nemenin Suara Juventini. Ada siapa yang di Purwakarta? Kenalin lagi, selalu ada penonton baru soalnya. Gua Ayas dari Purwakarta nih. Oke. Terus ada teman kita yang ada di satu lagi. Saya Rocky ada di Tangerang Selatan. Yoi, Tangsel ya. Oke. Teman-teman Suara Juventini yang baru pertama kali melihat channel ini adalah channel untuk para supporter Juventini, para fans Juventini untuk bisa bersuara. Coba aja cek video kita sebelumnya, orangnya selalu berubah-berubah. Mungkin Ayas yang paling sering sama gue karena gue sebagai moderatornya memang ya. Jadi selalu gue undang, tiap minggu selalu gue undang para Juventini untuk bersuara tentang yang lagi update atau pertandingan penting Juventus di setiap minggunya. Kali ini adalah Merda melawan Juventus di Senin dini hari. Ada ungkapan begini ya, Rob. Gak ada masalah kita nggak trofi apa-apa, yang penting jangan kalah sama Inter. Nah, itu. Ungkapan ini masih relevan nggak sampai sekarang? Atau ungkapan ini sebenarnya nggak perlu lagi, yang penting prestasi, apa gimana? Kalau menurut gua sih masih perlu ya, setelah kasus Calciopoli di tahun 2006 sangat melekat banget, karena kan gelar kita dicopot tuh dan diserahkan dari FIGC ke Inter. Nah, menurut saya itu sangat pertandingan derby di Italia ini sangat bermakna kayak gitu. Jadi walaupun ada big match lain, misalkan lawan Milan, lawan Roma, tapi kayaknya lawan Inter ini kayaknya udah musuh bebuyutan banget deh. Jadi rival abadi ya. Oke, berat banget nih, baru awal-awal udah langsung Calciopoli, udah langsung berat nih. Oke. Ya, ungkapan seperti itu gimana ya? Masih relevan nggak? Atau sebenarnya Juventus nih udah mulai bergeser, udah nggak terlalu memandang rivalitas. Yang penting buat Juventus adalah bisnis, buat Juventus adalah prestasi, buat Juventus adalah segala sesuatunya berjalan mengarah ke cuan. Apa gimana? Yes. Dari ngomong dari sisi supporter dulu ya. Kalau dari supporter kayaknya ungkapan itu masih relevan ya. Masih dianggap ungkapan yang sakral gitu. Omongan itu lebih baik nggak dapat prestasi tapi bisa ngalahin Inter, mungkin home away dan yang lain sebagainya. Buat gue supporter Juve sampai kapanpun nggak akan pernah lupa apa yang terjadi di 2006. Jadi kata-kata itu akan terusnya ada. Tapi kalau untuk manajemen, ya gue kembali lagi nih, Agnelli sering banget kan itu meet and greet sama Zhang dan yang lain sebagainya dari manajemen Inter. Jadi menurut gue kalau dari segi manajemen sendiri udah bergeser dia dari sana gitu. Udah nggak ngelihat rivalitas seperti dulu lagi kalau gue perhatiin. Udah nggak relevan ya? Udah nggak relevan, Pak. Mungkin kalau sekarang yang masih melihat rivalitas itu cuman di keluarganya Agnelli, di klannya Agnelli gue perhatiin baru masih Lapo Elkan aja sih. Seorang Lapo sih yang masih beranggap itu rival gitu, rivalitas yang terbawa dari 2006 itu. Karena adapun dari yang lain gue berarti udah bergeser. Karena dari pihak Merdanya juga, mereka juga nggak ngerasa Juventus adalah rival yang maksudnya dari pihak manajemennya kan udah bukan Moratti lagi kan. Betul. Udah bergeser ya. Udah bergeser. Oke. Ada Rob mau tambahin tentang ungkapan itu tadi? Ada lagi yang mau lo tambahin? Ya kalau menurut saya sih yang benar kata Bang Ayas sih, mungkin zamannya udah berubah. Jadi makin kesini mungkin si Agnelli ini ya udahlah kayak gitu. Yang masa lalu kali mungkin seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya sih masih belum bisa ngelupain sih masalah yang kita balik turun ke seri B terus gelar dicopot. Nah, terus ya ketika kita bertanding di Meazza
juga banyak supporter masih terus ngecengin kita kayak gitu. Itu masih belum terima sih kalau menurut saya sih. Oke. Ya, mudah-mudahan juga, karena ternyata setelah gue dalami lagi banyak fans-fans baru juga yang era-era baru Ronaldo segala macam, mereka juga nggak terlalu gimana-gimana dengan Inter ya. Mungkin beda dengan zaman Rocky atau zaman Ayas, tapi kita next dulu aja, kita nanti simpen dulu pembahasan ungkapan seperti itu, karena kalau di dalemin lagi bisa panjang ya Stroke rivalitas ini ya. Nah sekarang kita dari sisi, karena ini preview, kita ingin lihat dari sisi paling update kondisi tim yang ada di Juventus, dan pastinya tentang Juventus lah. Oke, kita akan lihat. Lo ya gimana ngelihat 4-3-3 seperti ini? Kita lihat langsung di ratingnya adalah MDS jadi unggulan lagi atau jadi andalan lagi, jadi bintangnya. Tapi di match aslinya Bonucci yang man of the match. Ini dari WhoScorer ya. Gimana ya melihat formasi ini dan MDS yang jadi bintang? Ya, gue perhatiin kemarin kasusnya MDS itu baru terlihat saat dia digeser ke kiri. Di kanan itu ya bagus, bukan nggak bagus. Beberapa kali juga tanggung jawab. Lebih ke mengerti main sepak bola kalau gue perhatiin MDS. Dia tahu kapan buat delay, dia tahu kapan buat nusuk, dia tahu kapan harus melakukan apa yang harus dilakukan sebagai wingback gitu loh. Nah, di beberapa momen memang dia ada sedikit miss, tapi dia nggak berhenti sampai di situ. Artinya dia tanggung jawab. Buat gue kalau MDS ini tetap lebih baik di LB ya, sebagai left back gitu, sebagai back kiri dibanding di kanan. Itu lebih menonjol saat dia di kiri, dan saat dimasukkan Cuadrado pun MDS malah lebih tenang di kiri gitu. Jadi formasi yang dipakai Allegri 4-3-3 ini mungkin salah satu formasi bunglonnya Allegri. Kita tahu Allegri sering bikin banyak formasi-formasi baru, banyak formasi-formasi yang sesuai dengan kebutuhan tim atau sesuai dengan apa adanya tim itu. Itu karena kadang Allegri ini diganggu dengan cedera pemain, diganggu dengan kebugaran pemain, makanya akhirnya menciptakan hal-hal baru atau strategi-strategi baru tergantung lawannya, yang bisa dibilang strateginya bunglon Allegri. Jadi gue nggak heran dengan apa yang Allegri lakukan lawan Zenit kemarin. Jadi cuman di sini poinnya adalah Allegri mulai menemukan pemain tengahnya siapa gitu. Kalau gue perhatiin Allegri sudah nyaman dengan Locatelli, Bentancur sama Rabiot. Kemarin karena Rabiot lagi COVID aja, jadi McKennie yang dimainin. Itu sih yang gue lihat. Oke. Rok, gimana Rok ngelihat ternyata formasinya di lawan Zenit ini nggak seperti biasanya. Biasanya 4-4-2, ini 4-3-3, dan ada MDS yang jadi man of the match. Dan gue pengen nanya ke lu, dari penilaian lu tadi malam yang lu tonton, selain man of the match MDS, berarti yang lagi nggak perform siapa yang lu lihat tadi malam yang nggak perform? Kalau yang kurang perform kemarin sih McKennie ya, agak kurang greget kayak gitu. Seharusnya sih dia bisa menggantikan posisinya Rabiot yang saat ini sedang masa karantina. Kemarin sebenarnya McKennie itu ada beberapa peluang, cuma ya kadang miss aja, kadang ada kesalahan-kesalahan elementer yang menurut saya sih nggak perlu. Jadi McKennie ini emang apakah Arthur, tapi karena Arthur juga masih baru pulih dari cedera, jadi mau nggak mau Allegri pilih McKennie. Saya juga mengasih kredit plus buat juga MDS ini, karena kan 2 pertandingan saat melawan AS Roma juga dia pun assist ya, untuk golnya Kean, dan satu lagi untuk yang semalam kayak gitu. Ini disungguh luar dugaan. Biasanya kan MDS ini tampil di bawah perform dan jarang dipasang sama Allegri sebagai line up kayak gitu. Tapi dia membuktikan 2 match itu dia cukup apik ya. Ya benar kata Bang Ayas, dia mainnya di sebelah kiri. Kayaknya walaupun dia kaki kanan, tapi dia lebih bagus di sebelah kiri kayak gitu. Ya, dan mungkin ada catatan khusus bagi Chiesa, agak menghilang nih kedua-dua match ini.
walaupun emang ada beberapa sentuhan shoot, cuma kayaknya masih ada sesuatu sama Chiesa yang masih belum bisa kita lihat beberapa match ke belakang kayak gitu. Oke. Tadi lo juga singgung Chiesa yang agak menghilang. Gua mau singgung tentang dosanya Szczęsny. Udah bisa kebayar belum nih di awal musim melihat dosa Szczęsny? Gimana ya? Sudah bisa dibayar belum dosanya Szczęsny? Karena gua akuin ada penyelamatan yang menurut gua ya nggak bisa dibilang biasa, penyelamatan kiper kelas dunia juga. Gimana Yas? Kalau gue ngelihat dari dulu ya, dari awal juga gue lebih ke ngeritik Szczęsny ya, bukan sampai kasarnya ngebabi buta juga. Lebih ke lo nih kiper Juve, lo berhak, lo harus memberikan segalanya dengan untuk seragam ini. Itu aja sih. Gue nggak pernah mikir ini harus itu, enggak. Gue lebih mikir lo kiper Juve, ini seragam harus lo berikan lebih dari apa yang lo punya sekarang. Kasarnya lo hatam, walaupun lo berdarah-darah harus lo lebihin gitu. Bukan dengan beberapa kali missnya itu benar-benar elementer banget, bener yang harusnya nggak dilakukan oleh sekelas kiper gitu, apalagi kiper gitu. Tapi dengan dia balik lagi performanya, ya gue tetap salut, tetap terima kasih dengan apa yang dia udah lakukan gitu. Perlu catatan juga bahwasanya kembalinya Szczęsny itu gue perhatiin setelah Allegri mencadangkan dia dan diganti sekali sama Perin. Ya, betul. Setelah itu dia Sampdoria. Ya, betul. Iya kan setelah kita menang 3-2 waktu itu. 3-2. Setelah itu mulai ngelawan tuh, Szczęsny udah mulai bagus lah menurut gue. Jadi kemarin juga ada andil salahnya Allegri juga, sudah beberapa kali miss, sudah beberapa kali melakukan kesalahan, masih saja dipakai sampai akhirnya diganti oleh Perin, dan menurut gue itu jadi tolak atau titik baliknya Szczęsny gitu. Jadi gue perhatiin jangan salah paham dengan mereka yang mengkritik Szczęsny dan hal-hal yang seperti itu. Mereka mengkritik Szczęsny dengan catatan Szczęsny harus memberikan yang lebih untuk jersey ini, selesai, bukan yang lainnya. Oke. Ya, Rob, ini balik lagi bukan tentang pemain, tapi balik lagi ada perbedaan 4-4-2 dan 4-3-3. Juve main dominan. Kemarin Ayas gue tanya, Juve nggak ada masalah kalau mainnya tetap bertahan. Nah, kalau lo pribadi lebih senang mana, Juve dominan tadi malam atau bertahan, atau seperti apa yang lo inginkan dari permainan Juventus yang lo lihat di musim ini? Kalau gue sih pengennya Juve itu lebih atraktif ya, karena emang saat ini banyak terganjal, ada beberapa pemain yang cedera kayak Dybala yang masih belum fit. Nah, sebenarnya sih saya lebih ada expect lebih terhadap Dybala, apalagi kan dengan proses pendekatan untuk renewal kontraknya ini, seharusnya dia lebih bersemangat kayak gitu kan. Cuma ya kita nggak bisa pungkiri saat di lapangan ya cedera, ya mau gimana kayak gitu. Mungkin di awal musim memang Allegri sangat kesulitan ya menemukan juklak atau patokan formasinya, karena dan di saat itu juga kita kalah 2 kali dan banyak kritikan. Nah sekarang mungkin lambat laun Juve sudah mulai bisa menemukan ritmenya, walaupun menangnya pun kalau nggak terlalu banyak ya, tipis, beda 3-2, 1-0, 1-0, 1-0. Nah hingga kemarin pun malam ya, jadi kita tunggu aja sih. Sebenarnya saya sih ingin lebih melihat khususnya nih pemain tengah ya, karena Rabiot juga kemarin saat jeda internasional pun kena COVID juga ya, balik lagi ke McKennie ya, maksudnya aduh ini pemain kayaknya Januari cabut aja, dicari yang lain kayak gitu. Kalau saya sih kayak gitu. Iya. Kita lihat di slide berikutnya ya. Ini statistiknya luar biasa. Juventus main dominan, itu kelihatan dari total passingnya. Kita lihat di total passingnya ada 500 passing, crossingnya 27. Karena gue selalu bilang di teman-teman bahwa kalau lagi main bertahan orang lain ya crossing jadi solusi. Long ball-nya juga banyak. Terus kita shoot on goal-nya ada 11. Open play-nya ada 8, set piece-nya ada 3. Nah, ini ternyata gue melihat pertandingan Zenit ini adalah salah satu bentuk kalau lagi timnya Allegri ini menguasai pertandingan.
melawan Inter sebaiknya bagaimana? Sebaiknya 4-4-2 kemarinnya Allegri menunggu posisi yang enak akhirnya serangan balik, atau kita dominan. Karena kalau misalkan kita main dominan, ya kita main terbuka. Kalau kita main menunggu, berarti kita main serangan balik. Nah, ini seperti apa harapan dari Juventini? Sekarang udah punya dua perbedaan. Kemarin kan kita bilang, Loyas yang kemarin ikutan, ini kalau mainnya bertahan terus sampai akhir musim gimana gitu. Oh, lu nggak ada masalah. Nah, sekarang ada pilihan lain bahwa timnya Allegri juga bisa ternyata dominan. Bagaimana ya? Lebih baik bagaimana melawan Inter ini yang lo lihat? Kalau gue perhatiin Inzaghi kita tahu ya gimana serangannya, termasuk filosofi apa yang dibawa sama Inzaghi itu hampir mirip-mirip sedikit sama Gasperini, sama Sarri gitu. Mereka lebih ke dominan, permainan dominasi, kemudian penyerangan sporadis. Buat gue di sini momentum kita bangkit dari, atau kita menunjukkan jati diri Juve. Juve dari dulu bukan tipe tim yang bermain sporadis, bukan tipe tim yang bermain dengan dominan, tapi selalu memukul. Juve itu seperti punya banyak cara untuk memukul tim-tim dengan gayanya masing-masing gitu. Yang bermain sporadis akhirnya dipukul oleh Juve dengan counter attack, ataupun yang bermain rapat dipukul sama Juve dengan gegen pressing dan dengan dengan dominasi gitu. Jadi kalau menurut gue lawan Merda nih salah satu caranya ya counter attack gitu. Karena di situ ada Juve ada kelebihan, termasuk back-backnya Inter masih suka kebingungan saat di counter itu sih. Dan itu terjadi beberapa tahun belakangan ini. Termasuk kemarin lawan Inter di Coppa itu terjadi saat counter attack, tapi kita juga kena counter attack sama Inter. Gue berharap Allegri jangan sampai sporadis seperti Pirlo yang nggak mikirin belakang, akhirnya kena counter gitu. Kayaknya agak sanksi gue kalau Allegri kena counter. Musim kemarin kita kena counter dari Bastoni ke Barella. Iya. Itu bagus golnya. Apa inget gue? Kita juga bikin ngemukul Inter dengan counter gitu, termasuk golnya Ronaldo kan yang digocek. Oh iya. Yang kesalahan Andanovic sama Bastoni kan? Iya. Kalau itu bukannya di pressing, bukannya counter attack. Counter attack itu terus di pindahan udah posisi udah tinggal Bastoni sama Andanovic baru di press. Iya. Itu kan habis counter. Oke, Rok, lo gimana, Rok? Ternyata Juve bisa juga nih main menyerang, main dominasi tadi malam. Ternyata Juve punya opsi-opsi untuk kalau mau main crossing, sekarang opsinya bukan cuma Cuadrado doang. MDS sudah buktikan dengan 2 kali dia memberikan assist dalam bentuk crossing. Kalau mau main TikTok sebenarnya kalau Dybala udah fit bisa juga via Chiesa, via Morata. Sebenarnya banyak opsi. Arthur tadi malam udah ngasih tunjukin skillnya dia untuk through pass, Cuadrado. Jadi udah mulai banyak opsi dalam menyerang Juventus. Nah, lu maunya seperti apa melawan Inter? Apakah bagaimana? Saya sih pengennya sih lebih aktif ya menyerang ya. Tapi jangan lupa juga untuk bertahan, karena kan di situ Inter juga punya pemain-pemain yang speednya itu gila-gilaan ya, kayak Barella, terus Brozovic, sama pemain yang kirinya itu, terus Martinez. Nah, jadi Dumfries. Iya, Dumfries ya. Nah, menurut saya sih harusnya lebih atraktif ya, lebih kita memanfaatkan 3 pemain sayap itu kayak Chiesa. Mungkin Bernardeschi juga lagi on fire sih. Kalau menurut saya sih lagi saat ini lebih lebih enak lah dilihatnya kayak gitu Bernardeschi itu dibanding awal-awal musim. Entah kenapa jadi dipakai maksudnya dilatih sama Allegri nih, yang dulu mungkin anak buahnya dia nurut kali, jadi lu harus gini ya, tapi jadi bagus kayak gitu. Iya. Makanya ya kalau menurut saya sih tunggu dulu, yang penting kita harus menang di tengah dulu nih, karena Inter itu tengahnya cukup
agak kuat sih ya. Karena kalau kita kalah di tengahnya udah duluan, agak susah nanti untuk menguasai pertandingannya kayak gitu. Kalau dalam konsep serangan balik pasti tengah akan dikuasai oleh Inter, karena konsepnya kan memang menunggu Inter lemah, ya kan. Jadi di sini ada dua kubu ya, bagus. Ayas berharap lawan Merda kita bisa menunggu peluang serangan balik gitu ya, Seh. Nah, kalau Rocky berharap ya kita atraktif. Berarti atraktif itu diartikan kita main menyerang kan, Yok? Iya, betul. Kita main menyerang. Nah, itu tadi salah satu statistik bahwa ternyata Juventus bisa bermain menyerang, dan itu bisa dibuktikan melawan Zenit tadi malam. Sayang aja sebenarnya banyak peluang tadi malam. Ada ingat nggak lu peluang mana yang harusnya gol? Kalau gue McKennie. Iya itu. Propasnya Morata. Aturan bisa jadi 2-0 lah tuh. Iya. Jadi memang Morata itu bagus sekali kalau dia punya teman TikTok. Sebenarnya Dybala harus sembuh cepat sih untuk nemenin Morata ini. Oke, kita melanjut ke slide berikutnya. Nah, ini proses gol. Sekarang gue mau ngomongin proses gol nih, lumayan juga buat kita bahas. Sebelum MDS ngesut, itu ada 3 pemain di dalam kotak penalti. Chiesa yang mau menyambut, Kane yang udah mau siap-siap ingin dipasing. Nah, itu kenapa gambarnya kabur? Kulusevski itu masuk ke dalam, artinya Kulusevski melakukan pergerakan tanpa bola. Makanya gambarnya itu, yes, gambarnya itu begitu. Nah, ini gol proses ini. Kalau yang gue lihat adalah kalau Kulusevski mainnya begini, ya buat gue juga sayang juga dijual. Apa karena pemain Juve ini udah sama manajemen udah ditek-tekin buat dijual, malah dia nunjukin performanya ya, makanya. Jadi kita mikir 2 kali lagi buat, aduh sayang juga nih kan kayak gitu. Apalagi usia masih muda kayak gitu kan. Gimana ya sebelum melihat proses gol ini? Gue ngeliat pergerakan tanpa bolanya si Kulusevski sih gila sih. Tapi sebenarnya di sini kalau lo perhatiin ada sedikit pergerakan Chiesa gue lihat yang bikin buyarin konsentrasinya pemain Zenit. Akhirnya kocar kacir dia nggak perhatiin yang harusnya ada di belakang tuh, perhatiin di slide yang kedua. Oke, kita lihat slide kedua. Ngalih perhatian ya, dialihkan ya. Ya, jadi si Chiesa-nya ini benar-benar ngalihin perhatian, dan yang si back Zenit yang di belakang Chiesa, tepat di belakang Chiesa, nggak tahu kalau di belakangnya ada Kulusevski. Itu juga. Nah, itu terpaku dalam satu orang doang, kayak gitu, tidak melihat arahnya bola datangnya kayak gitu. Dan si Kulusevski langsung masuk. Ya, nusuk iya. Dan anehnya dan dia sundul lagi. Sempat kan ada siapa yang bilang gitu. Orang Kulusevski aja bingung. Iya, Kulusevski itu belajar dari Ronaldo, makanya jadi bisa nyundul kayak gitu. Aduh, ada. Nah, jadi itu yang gue bilang karena pergerakan tanpa bola itu butuh fokus. Betul. Pemain yang pergerakan tanpa bola berarti kan dia bergerak sebelum dikasih bola, benar nggak? Betul. Berarti dia main bolanya udah pakai otak. Kalau udah main bola pakai otak kan bagus. Siapa coba main tengah Juve yang kayak gitu? Gitu. Jadi Zidane lah misalkan. Ya Hedira. Vidal juga termasuk dulu Vidal, Hedira selalu ada pemain-pemain yang pergerakan tanpa bolanya itu kayak siluman. Tiba-tiba nongol aja. Nah, gue pengen kasih notice lagi tadi mengenai McKennie. McKennie di nomor 14 tiba-tiba udah ada dalam kotak penalti. Sebenarnya McKennie ini pemainnya tipikalnya juga box to box. Hampir beberapa kali McKennie itu selalu masuk ke dalam area kotak penalti. Jadi menurut gua, McKennie ini permasalahannya adalah di kontrol bolanya sekarang lagi ngawur. Dribblenya itu kesalahan elementer itu yang jadi gua ngeliat McKennie di sini sekarang masalahnya masalah dasar. Masalah dia dapat bola bukannya harusnya bisa mempertahankan, malah gampang direbut. Tapi untuk secara taktik, gue ngelihat
McKennie ini udah bagus karena mainnya box to box. Buktinya dia punya banyak dapat peluang. Cuman memang masalahnya dia tidak bisa memanfaatkan peluang. Finishing touch-nya kurang gitu loh. Iya, yang kalau gue lihat ya, mereka ini bukan masalah taktik dan yang lain, lebih ke mental gue perhatiin karena beberapa kali kejadian di kasus kan. Nah itu mentalnya belum balik lagi kalau gue lihat, belum pede lagi kalau gue lihat. Gitu loh, karena kita bisa lihat McKennie selalu ada dalam ruang-ruang yang di dalam kotak penalti yang bisa menciptakan peluang gol. Ya terbukti ada 2 apa 3 deh yang sundulan yang gue inget, yang crossing sundulan. Kalau lu lihat highlights-nya. Iya. Sama yang dioper sama Morata. Jadi itu McKennie gimana? Agak dilema ya di zamannya Pirlo, dia sangat superior ya, sering cetak gol gitu ya. Tapi giliran Allegri masuk, apakah emang pola kepelatihannya yang sangat berbeda atau bagaimana sih? Gue juga jadi bingung lah, nih kok pemain jadi flop gini, maksudnya awal-awal musim ya. Apakah dia belum masih bisa beradaptasi dengan pola kepelatihannya Allegri atau gimana? Ya tapi emang nggak bisa dipungkiri sih, McKennie emang sebenarnya sih bagus ya. Di tim nasional Amerika pun juga sering kepake. Cuma terkadang ya gitu, bolanya kurang lengket di kaki kayak gitu. Tiba-tiba lepas aja, terus kerebut bola sama pemain lawan. Nah yang hal-hal yang kayak gitu kadang greget gitu. Iya. Ya, jadi begitulah kalau kita mau notice McKennie. Tapi proses gol ini kan kita bicara tentang Kulusevski. Gue ngelihat Kulusevski mainnya gini, mudah-mudahan sampai Januari dia mainnya kayak gini, sayang juga untuk dijual. Menurut lu setuju nggak, Yas? Betul banget. Setuju ya. Kulusevski termasuk aset sih buat Juve kalau gue lihat ya. Kalau sampai dia di tangan yang tepat bisa gila itu sih. Apalagi gue lagi pengen berharap Kulusevski lebih lengket lagi megang bola. Udah itu aja. Karena dia masalahnya dia nggak selalu ngandelin kaki kiri, itu yang jadi masalah. Iya. Tapi kan nggak juga kaki kiri susah kalau memang dia dominan kaki kiri. Kalau dia mau ngasah kayak Robben dulu awal-awal di Chelsea nggak sekuat waktu dia di Munchen loh megang bolanya. Walaupun ada memang bibitnya, tapi gila waktu di Munchen itu cut inside-nya itu ini gila sih buat gue. Gue berharap Kulusevski lebih lengket lagi sih megang bola. Ya kabar baiknya Kulusevski masih usia 21 tahun. Ya. Masih panjang. Iya, jadi maksud gue ya mudah-mudahan Kulusevskinya bukan cuma jadi jagoan dalam satu malam ya. Iya, setuju. Ya mudah-mudahan nanti lawan Merda dia bisa nunjukin lagi, lawan-lawan klub-klub mediocre juga nunjukin lagi. Ya akhirnya Juve benar-benar punya kedalaman squad yang kita inginkan. Ya hari ini kan MDS membuktikan kan punya menjadi kedalaman squad buat kita kan. Iya nggak disangka-sangka ya 2 match jadi bintang. Umpan crossingnya 2 kali kekean sama si Kulusevski. Karena kan posisinya kan Danilo Sandro udah kecapean timnas. Ya. MDS bugar lawan Roma. Akhirnya dia ini berkembang gitu loh. Nah itulah yang dimaksud dengan kedalaman squad lah. Oke, kita next selanjutnya. Oke, ini posisi klasemen. Sebenarnya kalau kita menang, posisi kita sudah masuk merangsek 4 besar nih harusnya. Nah, jadi empat. Ya kemarin udah 4-4-an awal-awal musim. Iya, karena Napoli juga lagi lawan Roma juga lagi ini juga sih agak sulit juga sih Napoli. Tapi kita fokus di Juventus. Juventus kalau menang kita udah di posisi udah running di antara 4 atau 5 lah menurut gue sih. Harusnya sih ya. Nah, kalau menurut gue sih klasemen saat ini ya menurut ya penting nggak penting ya. Penting satu sisi kalau misalnya kita menang mendongkrak mental kita. Cuma ya penting dari match ke match aja sih si Allegri-nya ini kayak gitu kan. Karena banyak kritikan saat awal musim kita di zona paling bawah, terus kita mulai menaik ya kans untuk Scudetto pun ya kita bisa kemungkinan bisa ngejar juga sih. Ya. Kalau dilihat dari gimana ya? Kalau gue lebih kekangen nulis status Salutate la Capolista sih. Udah lama itu. Iya. Di zaman Pirlo kita belum sempat Capolista lagi.
Aduh. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya lagi. Nah, ini adalah match terakhir, berapa terakhir nih? 6 pertandingan terakhir. Juve 6 pertandingan terakhir selalu disebut sebagai 1-0 FC, 4 pertandingan terakhir. Iya. 1-0 FC. Allegri. Lawan, perlu main cantik, yang penting menang. yes, lawan Lazio lawan Inter. Nah, ini penting juga nih. Inter kena comeback. Ya sebenarnya sih Merdanya waktu itu kalau nggak salah dia penalti juga sih menangnya. Dapat skornya comeback juga sih. Tapi kita melihat catatan dia bisa kalah sama Lazio. Artinya Lazio di sini kan punya spirit mainnya dominan ya. Lazio kan Sarri kan mainnya dominan, bener nggak Yas? Benar. Nah, jadi apakah ini menjadi satu ukuran nggak bahwa ternyata untuk ngalahin Merda kita harus main terbuka juga, main menyerang juga. Begitu nggak sih Yas? Enggak dong, itu Merda siapa pelatihnya, Inzaghi, orang udah tahu luar dalamnya pemain Lazio. Oh gitu. Ya. Jadi ini bukan jadi ukuran ya dia kalah lawan Lazio ya. Berat kalau kita main gini, gue perhatiin ya, kita diuji sama gempuran sporadis atau sama dominasi itu udah terlihat saat lawan Chelsea sama lawan Roma. Gue perhatiin itu kita digempur dan kita benar-benar apa namanya, kita didominasi gitu. Yang kita punya possession ball itu sampai 30%, 28%. Chelsea emang yang paling dominan. Dan kita terpuji saat itu. Adapun saat kita mendominasi kemarin lawan Zenit, kita nggak bisa ngapa-ngapain walaupun mendominasi. Jadi kalau menurut gua mendingan main counter attack kalau lawan Inter, biar yang penting menang. Iya. Oke, ini dari 6 pertandingan terakhir, skor selalu 1-0. Apakah ini menjadi 1-0 FC beneran nggak, Rok? Skor yang akan terjadi. Janganlah kayak gitu kan. Kontribusi pemain pun jadi patut dipertanyakan kalau 1-0 doang, 1-0 sampai akhir musim. Ya enggak lah, mungkin ada beberapa match mungkin bisa diakalin atau setidaknya kita menang 2-0 lebih lah kayak gitu kan. Jadi lawan tapi Merda ini khusus lawan Merda dulu aja. Jadi skornya bisa keluar dari 1-0 atau kembali ke 1-0 FC. Prediksi sih bisa keluar dari 1-0. 2-1. Beda tipis lagi. Nah, tapi intinya kita bisa keluar dari 1-0 ya? Bisa lah. Ya, kita kan pemainnya bertabur bintang. Ini karena nggak ada Dybala aja nih Mas. Jadi 1-0 terus. Ya emang karena masih tahap uji coba untuk formasi sih. Jadi kita lihat pertandingan lawan Spezia kebobolan, terus lawan Sampdoria juga kebobolan kayak gitu. Mulai bagus setelah lawan AC Milan yang kita seri itu. Jadi emang Allegri masih belum menemukan awal musim belum menemukan formasi yang bagus. Kata orang-orang kan Allegri itu pragmatis, nggak perlu main cantik, yang penting menang walaupun 1-0 terus. Kita pun sebagai fans juga agak bosen ngeliatnya kan kayak gitu. Tapi menurut saya sih sampai ke depannya ya kita bisalah menang lebih dari 1-0 gitu. Yang penting jangan kebobolan gitu. Siap. Ya, lawan Merda ini bisa keluar dari 1-0 nggak? Kemarin terakhir kita ketemu Merda itu bola ini ya, kayaknya selebih ini, mudah-mudahan bisa menang lah 2-0. ya kita lihat aja bisa keluar nggak dari angka 1-0, karena sudah mulai banyak akun-akun sepak bola yang sudah mengetrol Juventus dengan 1-0 FC. Ya nggak apa-apa sih, yang penting juara, bodo amat cuma ditrol. Iya. Ya lucu juga sih 1-0 FC, ada aja deh. Ya, dia TVRI maksud gue. Oke, kita lihat di slide ini. Slide ini adalah 6 match terakhir kita bertemu dengan Merda. Kita dari seluruh match 6, kita benar-benar menguasai 4 pertandingan menang. Merda hanya dikasih seri sekali dan dikasih kemenangan sekali ya. Musim kemarin kan kita kalah di home-nya dia kan. Betul. Nah, jadi
Jadi sebenarnya statistik ini nggak banyak berubah harusnya. Jadi musim ini Allegri, karena kemenangan yang dicetak adalah kemenangan saat Allegri yang memimpin kan. Sarri juga menang juga. Nah, apakah Merda hari ini atau Inter hari ini bisa memberikan perbedaan sehingga statistik ini kemenangan malah milik Inter, ataukah Inter sebenarnya nggak ada berbedanya dengan musim-musim sebelumnya, bakal kita bisa kalahkan? Gimana, Rok? Apakah ada perbedaan yang cukup jauh atau sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan? Kalau menurut saya sih nggak banyak perbedaan ya, cuma mungkin legacy dari Conte dengan formasi 4-3-3-nya juga masih dipakai oleh Inzaghi, tipikalnya. Cuma emang ada beberapa pemain kunci yang sudah pergi, seperti Lukaku yang pergi ke Chelsea, terus ditambah dengan ada pemain baru kayak Calhanoglu, terus Dumfries, dan Edin Dzeko. Sebenarnya Inter tuh nggak beda jauh dengan musim-musim lalu. Emang kita emang patut apresiasi dengan timnya dia yang masih solid. Cuma ada beberapa catatan sedikit. Terkadang Inter ini saat-saat match-match yang agak-agak penting dan besar itu kadang suka agak kesulitan dia lepas dari lawannya kayak gitu. Kayak kemarin lawan Lazio ya, malah kalah 3-1. Dan itu juga emang comeback-nya Inzaghi ke Olimpico, malah pikirnya akan menjadi momok untuk Lazio, malah kebalikannya Inzaghi kayak gitu. Akan cukup alot sih pertandingan Senin dini hari besok, karena melihat skema Juve juga dengan yang baru dari lengserannya si Pirlo, jadi mungkin Allegri akan sedikit lebih mendominasi dibanding dengan Inzaghi. Oke. Alot ya. Berarti kalau ngomongin alot, ini ngomongin kartu ya. Alot ngomongin kartu, ini kayak El Clasico-nya. El Clasico-nya Madrid apalagi dan Barca nih. Minggu besok kan nih El Clasico juga. Nah, jadi Clasico-nya Italianya nih ya. Inter melawan Juventus, kalau ngeliat dari kartunya, dari 6 match udah sampai 17, ya totalnya ada 19 kartu buat Inter, ada 18 kartu buat Juve. Artinya yang main keras nggak cuma Inter, yang main keras juga Juve. Nah, kira-kira sekeras apa pertandingan? Apakah akan sampai merusak pertandingan dari Juventus sendiri, akhirnya banyak kartu, kebawa emosi? Apakah kerasnya Juve masih bisa istilahnya tertahan ya, masih bisa stabil ya? Apa gimana? Siapa nih? Ya lu ya, tadi kan Rocky udah. Mengenai kerasnya pertandingan ini nih. Kalau keras ya namanya tensi derby d'Italia ya, itu pasti ada aja gitu bumbu-bumbu yang menarik buat diperbincangkan setelah match. Tapi buat kalau sampai sekeras kayak dulu kayaknya sih enggak ya. Kebanyakan Juve juga sekarang mulai muka-muka baru gitu, yang mungkin belum tentu paham betul apa arti dari rivalitas antara Inter sama Juve gitu. Tapi kalau misalnya kayak zaman-zaman dulu yang masih tahu betul, paham rivalitas betul ya, bagaimana Del Piero dengan Thiago Motta dan yang lain sebagainya kasarnya kan. Materazzi sama Chiellini. Buffon sama Motta. Itu kan memang mereka tahu rivalitas antara keduanya gitu. Kalau sekarang sih muka-muka baru belum tentu paham apa itu rivalitas antara Juve sama Inter gitu. Terakhir lu inget nggak yang Giovinco dibegal? Yang di menit terakhir. Tahu. Itu apa siapa ya? Lupa gue. Astaga, Kovacic ya? Kovacic. Enggak Kovacic, orang masih musim 2012. Sama yang badannya, lupa gue. Jadi Giovinco itu di menit terakhir posisinya lagi di garis out, dibegal, gila. Itu ya, iya bener. Padahal gue inget itu orang itu. Aduh, sampai gue katain dulu. Itu drama banget. Panas banget itu, panas tuh. Negara dari mana? Hah? Negara yang itunya. Lupa juga gue.
itu. Lupa gue. Itu dulu gue inget banget dulu tuh, lupa sekarang. Iya, ya nanti kita lihat lagi lah videonya. Jadi Giovinco Rock di pinggir lapangan abis bola out. Terus disikat, di sliding tanpa ada bola. Wah, parah deh pokoknya. Pada berdiri semua penonton. Wah, itu sih kalau di Indonesia sih udah bacok-bacokan sih kayaknya. Kayaknya nggak bisa pulang tuh dari stadion. Iya. Oke, kita akan next selanjutnya. Oke, key player di sini gue naro aja sembarangan. Cuman gue pengen dari lo 3 pemain alasannya tapi secara singkat, dan 2 pemain dari Merda yang akan membahayakan. 3 pemain Juventus, 2 pemain Merda. Rocky dulu. Secara singkat aja, nggak usah terlalu panjang-panjang. 3 pemain, 2 Merda dulu deh. Siapa kira-kira yang akan membahayakan Juventus? Yang pertama Barella, yang kedua Martinez. Oke, alasannya? Karena 2 pemain ini, terutama si Barella itu, dia tipikal kayak Chiesa, ngobrak-ngabrik, serudak-seruduk, masuk, tiba-tiba umpan aja kayak gitu. Dan Martinez ada tipikal pemain yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Baik itu teknik kaki kirinya maupun sundulannya, dia cukup berbahaya. Makanya saat ditandemkan oleh Lukaku, dia cukup berkontribusi golnya ya. Dan pasangannya juga cukup subur musim lalu dengan Lukaku. Oke, terus Lok. Yang Juve deh, Juve, Chiesa, terusnya Locatelli. Saya masih berharap lagi dengan MDS. MDS. Mudah-mudahan seperti 2 match ke belakang antara lawan AS Roma dan kemarin Zenit, MDS bisa membuktikan dia layak kok jadi line up kayak gitu, bukan tim cadangan lagi kayak gitu. Dan Chiesa mudah-mudahan tidak menghilang lagi ya. Karena beberapa kemarin ini seperti kehilangan touch-nya apa gimana. Kalau gue lihat kalau lagi lawan Roma, Chiesa itu capek lah. Kalau lawan Zenit sebenarnya udah mulai kelihatan, udah mulai pulih, udah mulai nyawanya balik lagi sih. Mudah-mudahan di match kali ini dia bisa cetak gol lah. Minimal 1 gol buat kemenangan Juve. Dan mudah-mudahan Dybala juga bisa masuk ya, walaupun dari bench. Kayaknya sih masih belum berani juga Allegri untuk pasang sebagai starter sih. Oke, Ayas, pemain Merda, 2 pemain Merda yang membahayakan, dan 3 pemain Juve pilihan. Merda gue tetap sepakat sama Bang Rocky, pertama Barella. Dimana juga Barella itu jadi motornya Merda sekarang gitu. Dan Barella itu benar-benar tipikal pemain gelandang tengah yang diidam-idamkan sama klub modern sekarang gitu, Barella. Terus yang kedua Dzeko. Iya betul, setuju gue Dzeko. Dzeko tuh gue perhatiin ngerinya kenapa? Karena dia bisa dilayanin sama sayap-sayap Inter yang memang jago-jago crossing gitu. Nah itu betul. Sedangkan Juve ini gue masih ngeri gitu. Dzeko dengan tingginya Dzeko dan dengan cara ngebaca permainan Dzeko juga buat gue bagus gitu. Bahkan berapa kali dia masuk sebagai super sub pun ngejebolin gitu. Jadi dengan ditambah sayap kanan kirinya Inter lagi bagus-bagusnya, memang Dzeko patut dijaga ketat oleh Juve. Adapun dari Juve sih, gue 2 sih, Cuadrado sama Locatelli. Kenapa gue Cuadrado? Inter lebih kocar-kacir, lebih kebingungan kalau ngadepin Cuadrado berapa tahun belakangan ini. Dan menjadi momok buat Inter Cuadrado itu. Jadi bisa lah setelah dia diistirahatin kemarin main di menit 55 lawan Zenit, mungkin bisa nih sekarang dia main total buat lawan Inter. Dan yang kedua Locatelli, gue lagi pengen nonton Locatelli duel sama Barella. Udah itu aja sih. Oke. Kalau gue setuju Cuadrado nih memang ya ini yang gue pernah bilang sama di grup ya juga ya, bahwa Cuadrado ini pemain yang paling penting di Juventus, tapi namanya nggak setenar Dybala, nggak setenar Chiesa, bahkan padahal Chiesa anak baru. Kalau musim lalu dia cetak gol ke gawang Inter 2 gol lagi. Wah, dia banyak gol penting, Rok. Banyak dia gol-gol penting. Tapi anehnya di Juventus ini tuh kurang happening gitu. Cuadrado tuh kurang
Kurang tenar. Iya, kurang tenar. Di Juventininya aja kurang tenar, apalagi di luar Juventus, di media. Wah, kurang diangkat Cuadrado ini, kurang digoreng. Ya jujur aja, lu ngelihat Chiesa ngesut kena tiang, banyak yang tepuk tangan Juventini. Iya. Cuadrado itu kalau ngesut seringnya kena tiang, seringnya shoot on goal. Biasa aja orang-orang. Diam aja udah kayak gitu biasa ya, udah biarin aja. Ya, itu salah satu fakta yang terjadi kan, bahwa pemain penting kalau nggak digoreng juga, kalau nggak hype, ya nggak keangkat juga namanya. Iya betul. Media punya pengaruh penting ya. Punya pengaruh penting ternyata kan. Padahal yang kontribusi banyak adalah Cuadrado selama ini. Ya kalau gue tadi satu pemain senior ya. Iya senior, dia kan kapten. Setelah habis dari Bonucci kan Chiellini pastinya ya. Cuadrado, siapa lagi? Nggak ada lagi. Ya Dybala juga kapten. Oke, itu aja tadi mengenai Merda. Ya kita tadi awali dari awal udah jelas bahwa sebagai fans Juve selalu ada ungkapan yang penting jangan kalah lawan Merda. Ini ungkapan yang selalu dibawa kalau ada rivalitas sejati ya. Dan mudah-mudahan hasilnya benar-benar berpihak ke Juve lagi, tapi dengan keluar dari 1-0 FC. Tapi walaupun 1-0 FC nggak ada masalah ya, Seh. Yang penting menang. Penting menang. Ya mudah-mudahan kita bisa keluar dari 1-0 FC ya, Rok ya. Iyalah. Masa ntar lawan Venezia 1-0 sama Salernitana juga 1-0. Iya. Jadi limit golnya udah makin kesini Allegri makin turun. Dulu kan 3-0. Dulu itu Allegri. Kenapa dari musim Allegri langsung gitu ya? Allegri mode on. Iya. Allegri itu nggak bisa menang lebih di atas 3-0. Ya kalaupun berhasil menang itu jarang banget. Iya betul. Nggak bisa. Masih lebih sadisan Sarri lah. Yang kita comeback sama Atletico Madrid itu masih sama Allegri ya? Masih. 3-0 itu juga. Di 3-0 ada. Nggak bisa lebih dari 3-0. Kalau 3-0 kayaknya dia sakit kayaknya. Oke, itu aja harapan kita sama, dapat 3 poin. Ini pertandingan sangat besar. Gue menunggu-tunggu pertandingan ini. Kenapa? Karena ini adalah comeback-nya Allegri ya. Comeback-nya Allegri di musim keduanya. Ini bakal seru. Dan terima kasih sama Rocky, sama Ayas. Jangan bosan-bosan ya. Kalau Ayas mah udah nggak mungkin bosan lah ya. Siap. Jangan bosan-bosan. Nanti kita saksikan di hasilnya di pertandingan nanti. Dan teman-teman yang mengikuti Suara Juventini sampai habis, terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa share, like, and subscribe, kasih tahu teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang menonton juga bisa nanti akan berbicara di sini bahwa selama teman-teman Juventini, teman-teman berhak bersuara. Oke? Ya, gitu aja ya. Terima kasih. Vino alla fine. Forza Juve. Forza Juve. Oh, Juve.